Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Pemirsa, juru bicara penanganan Corona, Ahmad Yuryanto menyebut pemerintah Indonesia telah menyatakan penyebaran virus corona sebagai bencana nasional. Hal ini sebagai tanggapan atas surat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang meminta Presiden mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Meski telah dinyatakan sebagai bencana nasional, Yuri menegaskan sampai saat ini pemerintah tidak akan melakukan lockdown atau mengisolasi suatu daerah yang diwaspadai sebagai penyebaran virus corona. Sebelumnya disebutkan WHO menyurati Presiden Joko Widodo terkait penanganan virus corona di Indonesia, di mana dalam surat tersebut WHO meminta Presiden Jokowi melakukan sejumlah langkah, termasuk mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Ya pemirsa, itu tadi salah satu informasi utama di hari ini masih seputar dengan wabah virus corona yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Dan pemirsa, kami juga siap untuk melakukan analisis lebih lanjut ini terhadap emiten-emiten yang sudah menyatakan minat untuk melakukan buyback. Bagaimana dengan kondisinya sejauh ini, apakah potensinya masih bisa kita manfaatkan? Namun sebelumnya, kita ke rekan David Sanoval terlebih dahulu yang sudah siap menyampaikan informasi terkini terkait dengan pergerakan IHSG. Silakan David. Terima kasih rekan Fajar Wayong dan pemirsa, kembali bersama saya David Sanoval yang akan mengupdate bagaimana posisi IHSG pasca dibuka di pembukaan perdagangan di sesi pertama di awal pekan ini. Tekanan tampaknya masih terus berlanjut terhadap IHSG, dibuka stagnan di pembukaan sesi pertama pada pukul 9 tadi di level 4.907.571. Sementara posisi saat ini IHSG kembali tertekan cukup dalam, minus di 3,37% dan berada di level 4.741.162. Sementara secara intraday-nya sampai sejauh ini posisi tertinggi yang diduduki oleh IHSG di level 4.904.536, sementara posisi terendah berada di level 4.711.639. Kami juga akan sampaikan bagaimana posisi atau kegiatan perdagangan di pembukaan sesi pertama di perdagangan hari ini. Kita ke rotasi pergerakan sektoral terlebih dahulu pemirsa. Sektor apa saja yang menjadi pemberat bagi IHSG? Di antaranya adalah infrastruktur minus di 5,11%, industri dasar melemah di 4,70%, manufaktur melemah di 4,20%, dan keuangan juga tertekan cukup dalam minus di 4,09%. Kita juga akan update bagaimana posisi saham-saham yang justru masih menguat di tengah tekanan terhadap IHSG sampai sejauh ini. Ada MDKA menguat di 3,56%, Zinc menguat di 1,44%, Care menguat di 12,95% yang baru saja listed di Bursa Efek Indonesia, dan Link juga menguat di 7,54%. Sementara level masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Nah, bagaimana dengan posisi saham-saham yang justru yang mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat IHSG di awal pekan ini? Di mana didominasi oleh perbankan Big Cap, BMRI tertekan di 5,91%, BBRI juga tertekan di 5,91% minus, Telkom tertekan dalam minus di 6,78%, dan HMSP juga tertekan minus di 6,29%. Sementara level dari masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan pemirsa, terkait juga dengan sentimen yang berkembang yang diproyeksikan mempengaruhi pergerakan IHSG di awal pekan ini, di mana dari pembukaan bursa Asia lebih cenderung dibuka bervariasi, ada yang mengalami penguatan dan ada yang mengalami pelemahan, dan ini merespon dari lagi-lagi keputusan mendadak dari The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya antara 0% sampai dengan 0,25%. Nah, informasi lainnya yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dari berbagai sumber, di mana di tengah derasnya net sell, 10 saham masih menjadi buruan asing. Ini ada beberapa saham yang mungkin juga bisa menjadi referensi untuk Anda, di mana net buy saham dalam sepekan dapat Anda pertimbangkan juga. Ini melansir dari RTI,
di mana untuk LPPF net buy-nya mencapai 58 miliar rupiah, MNCN juga net buy asing 53,8 miliar rupiah, MDKA ini net buy-nya mencapai 47 miliar rupiah, dan WNTR net buy-nya mencapai 39,3 miliar rupiah. Sementara saham lainnya BNLI tercatat net buy dari asing 26,2 miliar rupiah, XL juga 25,1 miliar rupiah, PTBA, BTPS dan Adaro dan SCMA ini juga menjadi buruan asing di dalam sepekan kemarin. Dan pemirsa, demikian updatean dari posisi pembukaan IHSG di awal pekan ini. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terkait juga dengan perkembangan IHSG dan juga beberapa sentimen yang berkembang, termasuk para investor juga masih menunggu updatean terkini penanganan dari wabah virus corona di dalam negeri. Dan kembali ke rekan Fajar Wayung di studio ADX Channel. Ya, terima kasih David atas informasi yang disampaikan dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke Top Fits terlebih dahulu di hari ini, di mana ini datang dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan trading halt yang ternyata sudah 2 kali diimplementasikan pada perdagangan di pekan lalu. Di mana ini terkait trading halt di pekan lalu, Bursa Efek Indonesia menyatakan penghentian sementara perdagangan selama 30 menit yang disebabkan penurunan dari IHSG yang mencapai 5% diharapkan menjadi langkah terbaik di tengah kuatnya sentimen negatif dari penyebaran virus corona. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi menyebutkan trading halt tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga diberlakukan di negara tetangga jika penurunan indeks pasar saham mencapai batas ketentuan. Orang nomor 1 di Bursa Efek Indonesia ini juga menyebut pihak bursa juga telah menyesuaikan auto rejection bawah menjadi 7%, di mana pada prinsipnya jika dilihat secara mendalam, banyak sekali perusahaan yang sebenarnya masih cukup baik. Oleh karena itu, pihak bursa berharap investor lebih rasional dan tidak serta-merta panik dalam kondisi saat ini. Ya, pemirsa, informasi lainnya juga dapat Anda temukan di Instagram kami di @idx_channel. Kembali kita lanjutkan ulasan di pagi hari ini masih bersama dengan Stefanus Chandra Wijaya, Equity Analyst Philip Sekuritas Indonesia. Tadi sudah sempat disebutkan begitu ya bagaimana potensi penurunan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Selanjutnya kita coba ulas bersama saham-saham atau emiten-emiten yang sudah menyatakan minat untuk melakukan buyback. Kita ke emiten yang pertama, ini ada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Berikut kilasan informasinya untuk Anda. Kapitalisasi pasar saham dari BBRI sebesar 458,85 triliun rupiah. Dan informasi terbaru menyebutkan BBRI siap melakukan buyback bertahap di mana manajemen menggelontorkan 3 triliun rupiah. Buyback mulai dilakukan 13 Maret hingga 12 Juni 2020 dengan ketentuan tidak lebih dari 20% modal disetor. Sementara per 13 Maret 2020 harga saham BBRI terkoreksi 15,45% secara year to date atau dari awal tahun 2020. PBV per 13 Maret di level 2,22 kali dengan dividen payout ratio atau DPR 2019 sebesar 60,29%. Ya, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Chandra, bagaimana kemudian menyikapi informasi dari siapnya BBRI melakukan buyback sebesar 3 triliun rupiah? Ya, ini buyback juga sentimen bagus ya. Jadi perusahaan itu percaya sama kinerja mereka sendiri dan menganggap bahwa harga ini sudah cenderung murah juga. Cuman perlu diperhatikan untuk buyback kita ada jangka waktunya nih. Tadi untuk BRI sendiri kalau nggak salah sampai bulan Juni. Bulan Juni. Ya, jadi dia nggak mungkin tiba-tiba sehari 2 hari langsung beli. Ya kan nggak juga. Jadi pelan-pelan juga. Dan yang perlu dilihat juga jika dia buyback otomatis harus didengar dan diikuti juga oleh para investor juga. Atau para investor juga lihat, oh ini positif, mereka akan ikut beli segala macam, sehingga harganya akan naik. Namun dalam jangka waktu sebulan 2 bulan ke depan, menurut saya lihat-lihat ke emiten-emiten buyback terdahulu seperti LPPF segala macam, mereka tidak akan langsung cenderung naik signifikan. Pasti akan bertahap dan dia balik lagi, lihat dulu kinerja seperti apa setelah dia buyback. Untuk perbankan sendiri, dia pastinya akan lebih sensitif terhadap perlambatan ataupun percepatan global. Jika ada penampilan ekonomi global seperti ini, perbankan akan cenderung akan turun kreditnya dan juga laba bersihnya pasti akan tergerus juga. Serta untuk BBRI, namun kita lihat dari perbankan sendiri yang jadi
top apa ya yang perlu kita perhatikan adalah penerapan SAK baru juga, SAK oke. 71. Yang menggerus laba bersih juga begitu ya? Betul, beban cadangan kerugian piutang bisa bertambah. Tapi kalau untuk BRI, ini masuk ke Bank BUMN paling besar juga, Oke. dengan fokus di bagian UMKM juga, dan total aset juga banyak sekali ini kasnya. Jadi 3 triliun sepertinya ya bukan apa-apa sebetulnya untuk BRI. Jadi ya mereka pasti masih punya banyak dana untuk mendukung operasional dia. Jadi nggak Oke. masalah. 3 triliun tidak menjadi masalah, tapi justru yang mungkin diperhatikan juga 3 triliun ini apakah kemudian ada efeknya begitu Betul. terhadap harga saham BBRI. Nah, ini nanti kita coba ulas juga bagaimana sebetulnya peluang bagi para investor melihat saham BBRI sejauh ini begitu ya Chandra. Tapi usai jeda, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.